Coba ikut saya katanya, ikut. So I don't know dia tuh siapa kan. Dia cuma bilang coba ikut saya. Terus tiba-tiba dia lihat dia ini tanggal sekian sampai tanggal sekian tuh adalah tanggal kosong. Ada 4 atau 5 hari waktu itu karena pergantian pameran dari pameran ini ke pameran ini katanya. Kamu mau nggak katanya? Can you imagine? Padahal cuma jajan dong. Kamu mau nggak? Ya terang dong mau. Siapa yang lagi? Dan ternyata ibu itu adalah. Jadi saya masuk di komunitas itu. Nah paling sukanya kenapa di komunitas saat itu? Kenapa? Karena di sana kita bertemunya dengan orang-orang dari berbagai macam background. Ya kan? Ada lawyer, ada dokter, ya kan? Maksudnya semua orang ada lah, semua background ada ya kan? Ada adik-adik ya kan? Pokoknya ya fun lah gitu loh. Tapi gue bilang kalau gue sendiri mah cukup, gue mau apa lagi sih buat diri gue istilahnya. Kita udah ngalamin segala macam. Gue bukannya kita bukan konglomerat atau apa, tapi kita tidak berkesusahan atau apa. Tapi what is the next? Apa lagi? Anak-anak ini kemana? Kita Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini senang banget karena kedatangan belum ya. Kedatangan ini udah selevel artis loh, jangan sedih. Bukan sekedar arsitek. Ini adalah seleb artis dari arsitek gitu ya. Oke teman-teman, kita sambut Mas Cosmos Gozali dari Atelier Cosmos Gozali. Sahabat podcast kita kali ini adalah seorang arsitek yang sudah malang melintang di profesinya, Cosmos Gozali. Dikenal sebagai arsitek yang perfect, Cosmos Gozali yang lulusan Technische Universität Wien, Vienna, Austria merasa ada panggilan jiwa di dunia arsitektur. Hal ini yang membuatnya ingin bisa berkontribusi banyak bagi negaranya di bidang yang digelutinya. Berusaha membawa masa lalu ke masa depan adalah misi Cosmos. Kita simak yuk obrolan seru ini di Podcast Bendahap. Thank you Cosmos, waktunya. Gak ada yang gak kenal Mas Cosmos. dari sahabat saya mereka, dari anak-anak apa senior ya, di arsitek terutama. Di interior juga ya? Interior juga. berarti udah kelamaan dong ya? Enggak, semenggaung itu. Oh gitu. Karena seru banget perjalanan ketemu Mas Cosmos itu. Ini gue ketemu Mas Cosmos pertama kali in real life waktu itu adalah. Lu manggilnya Mas Cosmos Mas emang Cosmos ya? dong, harus dong. Mas Cosmos ini waktu pas launching buku, itu buku keberapa ya Mas ya? Buku pertama. Itu justru buku pertama kan? Buku pertama. Dan waktu itu gue belum jadi arsitek, masih jadi dosen. Jadi gue perwakilan dari kampus Binus Mas. Ya? Iya, langsung gua Berarti lu kenal duluan. Iya, datang di sebuah acaranya yang gue bilang, oh acara launching buku arsitek nih semeriah ini ya. Kayak kawinan. Kayak kawinan. Di Binus berarti. Di Museum mana? Di Museum Di Museum Nasional. Nasional. Iya. Nah berarti kan Mas Cosmos dengan Museum Nasional ini lumayan dekat berarti dari historinya gitu ya. Enggak, waktu itu Sampai sebenarnya sekarang kebetulan. dong. Enggak, itu benar-benar kebetulan ya. Kadang-kadang saya tuh selalu percaya kalau emang sudah ada rencana Tuhan istilahnya pasti terjadi. Tadinya aku mau bikin di tempat lain launching buku. Terus udah gitu kebetulan ada teman aku yang nanya, emangnya itu tempat kamu yang bikin, kamu yang desain gitu, karena dia bangunannya modern sekali. Terus aku bilang, bukan. Terus dia bilang, loh gimana sih, kan kamu arsitek, masa launching buku di karya arsitek orang lain, katanya gitu. Harusnya tuh kamu kalau launching itu buku ya kalau nggak di Galeri Nasional, museum dan sebagainya gitu. Terus saya bilang, oh ya benar juga ya, tapi how do ya kan ke museum. Terus udah akhirnya suatu saat aku datanglah ke Museum Nasional. Cuman mau jalan-jalan, mau lihat nih tempatnya Museum Nasional kayak apa, kan udah lama ya, zaman dulu sekolah ya. Lagi jalan-jalan ngeliat tiba-tiba ada ibu-ibu datang nyamperin. Nah, Mas, ibu-ibu nih nyangkutnya iya. nih.
cari apa katanya. Enggak Bu, saya itu lagi pengen lihat. Kenapa? Ya saya tuh pengen launching buku sama pameran arsitektur. Oh gitu, emangnya kapan rencananya? Rencananya di bulan-bulan ini loh Bu, berapa lama? Pengennya sih 2 minggu, saya bilang gitu. Terus dia bilang, wah di sini tuh susah, kita tuh semua bertahun-tahun orang tuh udah reserve di tempat gitu, ya kan Masa? udah reserve untuk dapat tempat tuh udah setahun 2 tahun sebelumnya. Segitunya gitu. ya? Terus tiba-tiba dia cuma bilang gini, coba ikut saya katanya, ikut. So I don't know dia tuh siapa kan? Dia cuma bilang coba ikut saya. Terus tiba-tiba dia lihat dia ini tanggal sekian sampai tanggal sekian tuh adalah tanggal kosong. Ada 4 atau 5 hari waktu itu karena pergantian pameran dari pameran ini ke pameran ini katanya. Kamu mau nggak katanya? Can you imagine? Padahal cuma jajan dong. Kamu mau nggak? Ya terang dong mau. Siapa yang lagi? Dan ternyata ibu itu adalah direktur museum. Wow. Jadi dia punya bisa punya hak untuk memberikan Iya, itu. iya, Jadi iya. saya itu justru cuman di waktu pergantian dari pameran A ke pameran B. Itu tahun berapa itu? 2012. Oh. Iya, iya benar 2012. Ya. Awal Desember 2012 dapatnya. Jadi pada saat itu sebenarnya Cosmas belum kenal siapa-siapa di situ ya. Sama orang museum itu belum ada sama sekali. Nggak kenal bener-bener. Jadi itu yang saya bilang kan, kalau kita melakukan apapun juga dengan niat yang positif, ya somehow there is always an answer kan. Sejak itu ya kenal baiklah sama ibu itu. Terus udah gitu kan di gedung-gedung pemerintah pada saat itu kan sebenarnya juga nggak ada kos. Ya, jadi nggak ada biaya. Kita itu cuman ada penggantian biaya listrik sama keamanan, cuman itu doang gitu loh. Jadi I was so grateful ya gitu loh. Maksudnya kita bisa bikin pameran di situ dan museum nasional gitu. Keren ya. Iya. Siapa lagi coba launching buku di museum nasional itu ya, skala nasional, Bo. Iya. Itu berarti buku pertama Mas. Buku pertama. Ada lagi buku berikutnya? Sebenarnya buku kedua itu rencananya udah 2 tahun yang lalu udah kepengen dibuat, udah ada ditulis dan sebagainya, ya kan ada penulis, udah dalam 2 bahasa. Wow. Cuman saya aja yang nggak punya waktu mengedit-edit gitu. Jadi postpone, terus Kenapa udah. lu yang edit sih? Kan- Kenapa nggak editor? Enggak, kan saya mesti baca, bener nggak itu semua Iya, tulisannya gitu sesuai. kan, sesuai nggak dengan apa yang kita, karena saya itu berusaha untuk tidak menulis, karena menulis itu capek, jadi saya selalu ingin orang lain yang nulis, karena saya dulu pernah selama 1 tahun menulis di koran Bisnis Indonesia tentang Iya. arsitektur every week. Kapan itu, Mas? Lupa tahun kapan. Setiap Sabtu itu kan ada rubrik kolom. tentang Iya, arsitektur iya. tuh. Nah, itu kan susah sekali menulis. Susahnya kenapa? Kita menulis harus bahasanya dalam tanda kutip ilmiah, tapi IED. mudah dimengerti publik, masyarakat luas. Nah, itu yang repot kan. Nah, jadi waktu buku ini, yang buku pertama kan juga itu kan yang terbitin dari Kompas Gramedia Group kan. Nah, itu juga saya bilang saya mau kalian yang nulis, ya saya cuma ngomong kalian yang nulis gitu, dan baru saya baca lagi gitu kan, nah, itu gitu. Iya, Nah yang kedua juga begini, juga udah sama, udah Kompas Gramedia juga udah, Mas nanti bulan sekian ya kita terbitin deh launching. Akhirnya, aduh aku nggak sempet nih edit. Adanya sibuknya buat CAF, buat pameran ini, pameran itu. Itu dia ya. Melihat Mas Cosmas itu bukan justru di, misalnya kita melihat kesibukannya itu di luar yang kaitannya sama architecture, tapi ke pameran, ke exhibition, terus ke event-event architecture gitu kan, bahkan di TV sering Ya. banget. Ya itu yang buat. Enggak loh. Maksudnya itu justru kalau menurut gue itu tuh yang bisa menginspirasi arsitek-arsitek muda, bahwa arsitek itu nggak hanya lu ngedesain doang, iya kan? Lu tuh kan mendesain dan harus bisa memberi inspirasi ke orang gitu loh. Berkreasi Berkreasi. di luar. Tapi kalau pameran CAF itu kan dulu karena saya di asosiasi kan pengurus ya kan, sebenarnya saya tuh kan cuman bidangnya, tugasnya kepala bidang untuk penghargaan. Nah cuman waktu itu aku ngomong sama ketua IAI waktu itu Ibu Doti, saya bilang saya tuh kepengen arsitek itu harus bersifat inklusif. Nah,
tidak boleh eksklusif. Jadi kita harus bikin suatu pameran yang bukan hanya tentang karya-karya arsitektur, tapi bagaimana arsitektur dalam tanda kutip di tengah kota, di tengah masyarakat. Jadi dunia arsitektur Iya, gitu makanya kan. akhirnya saya berkolaborasi dengan banyak komunitas-komunitas kan. Kita ngomongin tentang makanan, kita ngomongin tentang kabel-kabel listrik yang ada di kota Jakarta. Itu postingan-postingan dia tuh. Foto-foto di sepanjang Kali Ciliwung. Because this is all about city kan. Nah, jadi itu, dan harapan saya waktu itu pameran itu adalah yang datang tuh harusnya mayoritas adalah non-arsitek. Dan ternyata kita berhasil. 70% adalah non-arsitek dari 21.500 pengunjung dalam waktu 2 minggu. Itu 2 tahun lalu ya Mas ya? 2 tahun yang lalu ya. JAF yang bikin di itu pertama kali pameran. Kayak orang gila kan. Tiba-tiba ya kan gitu ya, kayak kita kayak orang seolah-olah nggak punya kerjaan lain, pengangguran ya, yuk bikin ini gitu kan. Padahal pontang-panting. Iya. Tapi justru itu loh, yang gara-gara acara itu juga kan TikTok juga kita Heboh gunakan, banget. itu pecah banget sih, sampai orang banyak tahu bahwa ada acara architecture tapi dari media yang nggak architecture banget gitu loh. Benar. Jadi dari mana-mana kan, bahkan arsitek tuh mungkin ada beberapa dari lu nih yang tahu ini di mana sih, acaranya di mana. Sampai dari luar kota loh datang. Iya. Jadi semenarik itu sih, si heboh itu waktu itu ya. Ada yang dari naik bus-bus dari Bandung, dari Semarang datang, bener loh. Itu lu ngerasa gara-gara karena lu nggak sih Cosmas, atau karena apa bisa sampai semenggelegar itu gitu loh? Karena mungkin adalah ya mungkin saya ada pengaruh sedikit ya, gue juga ada pengaruh sedikit, tapi kan maksud gue sebenarnya dari konten menarik, terus dari lokasi menarik ya. Kita waktu itu on the top ya, lantai 77 kan, orang kan kepengen tahu ada apa di situ kan. Nah terus tentu dan itu bangunan baru kalau nggak salah ya. Bangunan baru yang maksudnya dalamnya juga bare, belum jadi kan gitu kan, jadi masih beton-beton segala. Kan saya selalu bilang, kenapa kebanyakan kan pameran itu kan di hotel, di tempat pameran yang keren, yang fancy gitu. Saya pengen bikin sesuatu yang benar-benar masih yang bare, mentah, tapi kita bisa dengan cara kita, kreativitas kita bisa merubah ruang itu. Makanya yang kedua kali juga kan kita bikinnya di basement, di B3. Tapi gedungnya sama. Gedung sama, tapi di B3. Karena waktu itu saya bilang, after on the top, now we are on the ground gitu loh. Dah pinter aja berkata-kata ya lo. Tapi kalau nggak punya pengalaman menarik masa, susah sih Mia. Susah. Dan Mas Cosmas kan udah terkenal menarik crowd gitu kan. dan Mas Cosmas tuh ya itu dekat dengan masyarakat awam yang nggak cuma arsitek doang. Jadi ya mungkin karena beliau ada di majalah, ada di radio, ada di TV. Itu gimana sih Mas bisa nyempluk ke situ tuh? Itu hobi lu atau gimana sih? Enggak, gini, secretly dulu tuh aku tuh orangnya, aku tuh sebenarnya orangnya sangat introvert. Nggak percaya. Nggak ada yang percaya Nggak kan? percaya. Ada ya seorang Jadi, Cosmas ngomong introvert itu, benar. ada yang percaya nggak sih lo? Jadi waktu dulu pertama kali pulang ke Indonesia, terus mulai ikut asosiasi gitu kan, terus dengerin teman-teman yang dulu ada kelompok ini kelompok itu, aduh gua tuh rasanya gua bukan siapa-siapa, tau nggak? Gua tuh selalu berdiri di paling belakang, di pojok kalau ada acara, tau nggak? Gua bilang, ini arsitek hebat-hebat, gua tuh nggak tau nggak? Ya, I was feel so little ya gitu ya kan, nggak ngerti kan. Nah terus akhirnya belajar untuk bisa ngomong sama orang ya kan, terus belajar untuk bergaul. Terus kan orang selalu bilang, gimana sih caranya mau jadi arsitek terkenal? Tapi kan kebanyakan para arsitek bergaulnya dengan para arsitek juga. Arsitek tuh kebanyakan pendiam Iya dong. kan? Nggak, kebanyakan introvert memang, dan bergaulnya dengan para arsitek. Terus gimana kita bisa menjadi terkenal kalau kita di antara teman-teman arsitek juga, dan kita juga atau di antara keluarga, ya kan? Nah itu kan selalu gitu. Jadi saya bilang nggak bisa.
kita harus lebih luas. Nah kebetulan saya memang suka sekali di seni rupa art. Jadi saya masuk di komunitas itu. Nah paling sukanya kenapa di komunitas saat itu? Kenapa? Karena di sana kita bertemunya dengan orang-orang dari berbagai macam background. Ya kan, ada lawyer, ada dokter, ya kan. Asik Pokoknya banget semua ya. orang ada lah, semua background ada ya kan. Ada adik-adik ya kan. Pokoknya ya fun lah gitu loh. Tapi I feel like saya tuh suka banget karena saya bisa bertemu dengan sekian banyak orang ya, saya bisa dan orang kan akhirnya bertanya, kamu ngapain sih gitu? Oh saya arsitek, oh arsitek gitu kan. So I can promote about architecture to other people gitu loh. Nah di sana mulainya gitu kan. Nah terus ya itu saya kan selalu bilang, orang bertanya apa sih definisi sukses ya kan? Sebenarnya itu kan sangat, tiap orang pasti beda-beda ya kan. Nah, tapi kalau saya itu selalu bilang ada 3 faktor yang penting sebenarnya, yang kalau menurut saya itu menjadi balance untuk sukses. Jadi satu ya, kita tuh kan harus istilahnya secara akademis ya. Secara akademis tuh maksudnya apa? Kita harus menang sayembara, mendapatkan penghargaan, itu kita diakuin secara akademis ya. Terus udah gitu kita juga harus diakuin secara media. Ya kan, karena zaman dulu kan nggak ada ya sosial media kayak gini. Tapi saya kebetulan istilahnya gitu loh, kita tuh nggak boleh jadi orang yang sombong ya. Oh kita menang award ini gitu, terus media datang, oh media apa sih gitu kayaknya gitu. Nggak boleh gitu kan. Jadi saya itu sangat bersahabat dengan para media dari zaman dulu. Bahkan kadang-kadang saya suka kebingungan karena mereka bisa tiap minggu datang ya, Mas ada proyek apa lagi? Saya bilang, satu proyek aja setahun dulu kelar, tiap minggu datang gue punya proyek apa lagi gitu ya kan. Kayak gitulah istilahnya. Nah jadi akhirnya media tuh selalu akan meliput. Tapi kan kita harus punya proyek yang bagus baru diliput. Ya kan, kalau kita proyeknya nggak bagus, siapa yang mau liput juga kan gitu. Nah jadi itu. Nah terus yang ketiga tentu dengan otomatis adalah publik. Ya recognize dari publik ya kan, karena ada orang nih ya yang pinter banget ya, akademik menang penghargaan tapi nggak pernah dipublikasi, nggak pernah dapat proyek misalnya. Atau ada orang yang proyeknya emang banyak banget tapi nggak pernah dipublikasi karena dia orientednya emang to the market. Ya kan? Atau ada orang yang sering diliput ya kan, tapi juga nggak ada karyanya. Karyanya nggak ada itu. Kepribadian dan sebagainya mungkin nggak menyenangkan buat orang gitu kan. Nah, jadi itulah yang harus kita bawa itu. Nah, di situ makanya tiba-tiba circle-nya makin luas gitu. Nggak tahu, tapi kalau orang tiba-tiba ngajak ini, ngajak itu, I don't know, mungkin Iya makanya dia mungkin gue orangnya juga ya, maksudnya welcome sama kepengen untuk men-challenge myself gitu loh. Mas Kosmas tuh pulang dari tadi kan sebelumnya pulang dari luar terus baru ikut sini, baru ikut itu tahun berapa Mas? Jangan ditanya tuh tahun. dilarang. Boleh. Jadi tadi takut dirunut. Ntar dirunut soalnya. Nah, soalnya aku waktu pas Mas Kosmas buat buku itu pun aku ngelihat Mas Kosmas tuh belum seperti yang sekarang ini. Bener ya? Bener. Di 2012 tuh dia mau salaman sama orang tuh kayak takut-takut. Kayak beda sama sekarang. Tapi saya punya teman-teman yang kenal saya sebelum itu dan sekarang ini dia masih selalu ngomong, katanya gila ya lu tuh dari dulu tetap begitu lu nggak berubah. Oh iya. Maksudnya kan dengan publikasi yang udah kemana-mana gitu kan. Karena saya selalu bilang gitu, kita tuh menjadi terkenal tuh karena publik masyarakat. Jadi kita nggak boleh sombong sama mereka, ya kan? Karena kalau nggak mereka akan meninggalkan kita gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang paling selalu istilahnya gini loh, menjadi untuk naik ke atas itu jauh lebih mudah daripada kita bisa bertahan istilahnya. Itu kan nggak gampang kan? Iya, gitu benar. Ya, maksudnya bertahan tuh bukannya kita dapat proyek yang berlimpah atau apa tuh enggak, tapi bahwa kita di respect people, publik menghargai kita, yang keberadaan kita masih di eksistensi kita masih ada, itu yang paling susah kan. Benar. Iya. Untuk bertahan di satu titik itu. Gue tuh ya notice sama Kosmas karena gue pernah datang ke seminar ya. Dia pembicara. Lu pembicaranya Kosmas. Oh ya? Iya. Terus. Dan kenapa gue mau datang? Bukan. Kenapa gue notice dia? Karena dia itu ngomongnya berapi-api.
Nah, Ya, itu Kosmas Ghazali lu itu kan. sengaja atau enggak? Karena gini, gue tuh pernah dengar ada senior interior designer juga, lulusan luar juga, sekarang udah nggak ada. Dia tuh ngomong gini, kamu jadi orang, bukan ngomong ke gue ya, ngomong sama para desainer di situ. Harus kalau ngomong tuh harus keras. Karena apa? Supaya orang tuh aware sama eksistensi kamu, gitu loh. Nah, itu lu Gitu karena juga tuh. belajar atau memang lu dari kecil suaranya itu sudah berapi-api gitu loh. Enggak, gini. Soalnya itu buat orang noleh. Kan istilahnya kan keluarga gue itu kan dari Sumatera Barat ya. Kan gue selalu bilang kita tuh orang Padang. Dan Gue juga orang Padang loh. iya, makanya karena orang Padang itu kan kita tinggalnya di pinggir samudra kan. Jadi kalau kita ngomong tuh harus melawan suara ombak. Jadi kita tuh harus kencang. Makanya saya kalau punya pegawai baru ya, terutama dari daerah-daerah yang sangat halus gitu ya kan, tata keramanya. Saya selalu langsung ngomong, saya tuh orang Minang, orang Sumatera Barat. Kalau saya ngomong kamu jangan terkaget-kaget ya. Saya nggak marah loh. Saya cuma emang begitu nada saya ngomong gitu kan. Nah itu gitu loh. Jadi kebiasaan kali ya, kebiasaan untuk berbicara. Dan itu saya belajarnya adalah gini, intonasi tata suara kita tuh sangat penting dalam mengconvince people, gitu loh. Makanya saya tuh paling suka kalau berbicara langsung tatapan, kita bisa explain, ya kan. Dan dari situ kita langsung bisa melihat reaksi lawan bicara kita, sehingga kita tahu oh tema ini jangan kita lanjutkan atau apa gitu loh. Nah itu gitu loh. Nah tapi kalau di kelas seminar saya nggak tahu ya, ada teman-teman kita juga suka bilang gini katanya, kalau dia pendeta kita semua udah haleluya. Saking menggugah. Kalau audiens itu ya bener. Berarti Mas Kosmas ini juga cocok sebagai motivator dong berarti kan? Benar, benar. Jadi kan? sekarang itu justru kalau saya diundang seminar ya bicara, saya ngomongin tentang project itu paling 20-30%. Sisanya saya ngomong tentang motivasi. Lama-lama dia ganti profesi kayaknya. Karena maksud saya kan justru kebanyakan anak-anak muda ini kan ingin tahu how to become like that, ya kan? Dan untuk become like that itu kan penuh perjuangan. Jadi kita harus memberikan tips-tips motivationnya gitu loh. Gitu. Jadi nggak heran ketika kalau lihat sosial media Mas Kosmas tuh, kalau gue lihat ya kontennya architecture, tapi somehow enggak, kadang-kadang makanan masak, tau nggak sih lo? Nggak selalu kalau yang di architecture. studio gitu kan, Oh, iya. itu kan buat para desainer muda kan berarti mereka bisa melihat dapat ilmunya gitu loh dengan cara penyampaian seperti itu gitu Mir. Jadi kayak makanya yakin sih orang tuh lebih termotivasi gitu setelah melihat konten-konten Mas Kosmas jadi arsitek. Aku pernah ya waktu itu diundang mesti kasih seminar di Semarang, ya kan. Terus bayangkan tuh ya, baru mulai ngomong tiba-tiba mati lampu, gelap gulita, nggak ada proyeksi, nggak ada layar. Terus kita mau ngomong gimana? 2 jam kelar tuh ngomong juga gue. Tanpa listrik, tanpa slide, tanpa apa, dan mahasiswanya selesai sampai 2 jam nunggu. Luar biasa kan lo? Kebayang. Dan nggak ada yang keluar ya? Nggak ada yang keluar. ya gue yakin tuh nggak ada yang sengaja ya. Maksudnya semua kejadian ini kan pasti semua Ada by plan. maksudnya. Itu men-challenge dia juga. Iya. Kejadian the worst case ya lo tuh apa ya kalau lakukan? Iya, lu bisa grogi kan sebenarnya. Oh iya ya. dong, kalau orang kan kalau orang lain orang ngomong biasa gitu. apalagi yang biasa udah siapin data, kalau tiba-tiba dia ngomong apa gitu kan? Iya kan. Dia dengan raja improvisasi. Kebayang. Langsung, tanpa slide. Tapi artinya ya orang-orang tuh ya terutama arsitek muda ya. Itu kalau misalnya ditanya kan salah satunya pasti ada Mas Kosmas as an idol gitu ya, melihatnya karena memang kalau gue lihat ya mungkin dari ini selain memang karya, tapi satu yang bisa terlihat dan berbeda dari Mas Kosmas tuh stylenya. Asik. Kita mau mulai ke arah situ ya. Artinya Kenapa stylenya Kosmas? ya mungkin gambaran arsitek itu yang mungkin ada di mata masyarakat sebenarnya ya kayak Mas Kosmas gini gitu, yang artinya look good gitu kan,
dari segi penampilan, mungkin dari cara tadi bicara kan orang langsung oh iya percaya gitu dengan menggelegar ya tadi dan ditambah dengan karya-karyanya kan gitu. Nah salah satu yang terbukti adalah bahwa Mas Cosmas itu pernah ada di salah satu penjurian sebuah acara TV tau nggak lo, program TV nasional atau internasional bahkan sebenarnya program itu regional kan ya, kalau nggak salah pernah ya dari UK awalnya sih. Jadi gini, lo tahu kan acara kayak chef-chefan gitu kan, terus yang di juri-juri. Nah, kalau itu acaranya di architecture or design, dia adalah chef yang jahatnya. Oh gitu. Kalau nggak salah itu di setting ya Mas ya. Kalau untuk menjadi jahatnya atau menjadi enggak ya? Jadi Cosmas jadi Simon-nya gitu. Jadi waktu saya diminta, jadi pertama-tama kan saya di approach-nya adalah sponsor istilah, sponsor utama yang approach, Mas mau nggak ikutan acara ini gitu kan. Tapi memang kan dari dulu tuh gue termasuk orang yang kepengen banget main film sebenarnya. Gue pengen banget main film tau gak? Itu masih cita-cita yang masih belum tercapai gitu kan. Kita main film bareng Pengen banget main film karena gue pengen menguji diri gue how to acting ya in the movie kan. Nah, gue seneng banget kejujurannya ya. Nah terus udah gitu kejujuran dia. Terus udah gitu gue kan ditanya gitu. Terus akhirnya ikut dong casting ya kan, ikut casting dan itu juga banyak teman-teman kita yang lain kan gitu kan. Dan gue dengan normal aja biasa ngomong apa adanya gitu kan. Nah terus udah gitu akhirnya gue dikasih schedule untuk syutingnya tanggal sekian gitu. Terus gue bilang gue nggak bisa karena gue kan selalu gitu, schedule gue tuh sampai akhir tahun udah penuh kan, gue mesti travel tanggal sekian gitu kan. Terus udah gitu gue bilang nggak bisa gue di schedule-nya gitu kan. Terus ya udah, terus akhirnya nggak ada kabar lagi kan, ya udah gue tentang lagi. Terus tiba-tiba sponsornya telepon lagi, Mas nggak mau ikutan main itu? Enggak, bukannya gue nggak mau. Terus kenapa katanya si itu medianya bilang katanya Mas nggak mau katanya. Enggak, gue nggak bilang nggak mau. Gue cuma bilang tanggal itu gue kagak bisa gitu karena gue harus pergi begini. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau tanggal lain bisa, ya bisa tinggal diomongin aja gue gitu kan. Oh dasar tuh media. Kalah dong mereka si medianya. Akhirnya balikkan lagi. Nah tapi itu juga dari awal saya udah ngomong gini. Saya itu profesional, ya. Jadi saya harus menilai berdasarkan profesionalisme saya. Ya. Jadi saya tidak mungkin diatur. Jadi itu makanya tidak setting, ya, tidak setting. Ya. Saya tidak mungkin diatur. Nah, karena kebetulan saya emang sebagai lead judge, ya, juri utama. Nah, jadi kita memang udah tahu tuh. Jadi sebelum acara final, setiap kali final minggu itu kan kita diskusi nih siapa yang terburuk dan siapa yang terbaik istilahnya. Nah kan, yang terburuk kan harus keluar. Nah, oke, misalnya kita udah lihat analisa dengan semua judging sama produser, oh ya si A yang terburuk nih misalnya, kelompok ini yang terburuk, si ini harusnya yang keluar. Tapi begitu acara judgingnya itu, kan saya banyak sekali tuh pertanyaan-pertanyaan, ya kan, begini-begini, itu tuh saya sering kali merubah tuh. Oh yang keluar bukan si ini, ternyata yang bikin gara-gara dia gitu. Itu yang saya keluar. Pasti jadi ada dramanya banget, ada dramanya. Pasti lu buat banyak orang nangis ya di situ. Oh emang banget. Ada yang marah juga. Makanya mungkin orang lihat dia jahat ya. Jahatnya dia. Terus pernah nih tahun lalu gue ketemu orang di suatu acara gitu, ke acara art gitu kan, ketemu orang gitu terus gue, oh iya ya kamu dulu kandidat saya ya katanya. Iya Pak katanya gitu. Terus gue, iya saya dulu juga pernah tuh ada orang yang saya keluarin gara-gara dia tidak kooperatif atau apa gitu. Oh enggak, dia sebagai kepalanya tidak bisa menghimpun timnya itu sehingga bekerja dengan baik. Jadi saya anggap dia walaupun ada orang yang kerjanya jelek tapi dia sebagai leader tidak kompeten. Dia kan dibikin grup-grup, dia sebagai leader tidak kompeten. Kita bagaimana meloloskan seorang leader yang tidak kompeten. Jadi jangan disalahin anak buahnya, leadernya yang salah. Jadi dia yang keluarin, saya keluarin gitu kan. Terus dia bilang, "Iya Pak, waktu itu saya yang Bapak keluarin." Plot twist banget gak tuh? tapi gue baik hubungannya sampai hari ini gitu loh. Karena itu kan di situ, setelah itu di luar kan kita just profesional juga anyway ya. Iya. Itu luar biasa sih. Itu jadi
pada saat itu memang ya kan, apalagi di dunia arsitek gitu yang ngelihat seseorang masuk TV mewakili profesi ini gitu ya kan, luar biasa gitu loh. Tapi yang lucunya juga, maksudnya bukan cuma arsitek ya, itu kan emang gue itu public nih. One day itu aku pergi sama kantor sama teman-teman, waktu itu nginep di villanya teman aku gitu ya, saudara daripada teman aku, saudaranya dia, kita nginep situ gitu kan. Terus udah pagi-pagi bangun mau breakfast gitu, terus mbaknya yang jaga rumah gitu kan, Mas yang main itu ya kan? Mas yang juri yang jahat itu ya. Di kampung Mbak-mbaknya nonton loh ya. Karena pada saat itu happening banget sih acara itu gitu ya. Karena itu acara franchise dari luar, terus diadop di sini. Aku lihat tuh ada yang di Singapurnya, versi Singapurnya juga kan. Singapura, Malaysia, Vietnam. Jadi Indonesia sama Vietnam barengan mulainya. Filipina udah ada, di UK juga ada. Berapa tahun ininya? Cuman dapat 2 season. Dua season waktu itu. Karena tiba-tiba sponsor utama semua orang-orang pentingnya tuh ganti. Jadi mulai dari Indonesia regional termasuk pusat. Jadi akhirnya ganti acara proyek itu hilang. Tapi keren sih pada saat itu. Menurut saya itu reality show yang kalau dimasak-memasak ada, ternyata di dunia desain ini juga ada gitu. Ini dua teman gua arsitek yang mengaku pengen jadi bintang film nih berdua ini ternyata. Ya, aku tuh pengen banget main film karakter gitu, tau nggak? Ya kan, ya orang nanti nggak ngomongnya tuh pelan, tenang, tapi berwibawa, terus orang terus mikir apa yang bakal terjadi gitu kan. Itu seru banget kan. Kemarin tuh ada film apa Arsitek in Love. Architects and Love gitu. Oh ya? Nicholas Saputra pemainnya, mestinya lo deh yang mainnya. Bukan si Nicholas, arsitek. Tapi dia juga arsitek ya? Iya lupa gue arsitek, makanya dipilih. Tapi ya namanya juga orang di dunia kreasi itu kan nggak ada batasnya ya Mas ya. Lo akan mencoba segala sesuatu yang mungkin lo kepikiran akan pengen jadi kayak gitu, atau ya karena lo men-challenge diri lo untuk bisa ke situ gitu. Itu udah lama tuh pengen jadi aktor. Jadi dunia kreatif itu, dunia kreatif di industri kreatif perfilman itu sebenarnya udah lama ada kepengen gitu kan. Sebenarnya dulu waktu aku masih SMP atau SMA gitu ya, aku punya saudara gitu ya, terus dia pernah bilang gini katanya, kayaknya kamu boleh deh nggak jadi model waktu itu. Enggak kesampean. Nggak kesampean karena bokap gue nggak kasih gitu. Waktu itu bokap gue enggak ya, jangan sekali-sekali masuk ke dunia itu kan. Jangan jadi model. Terus gue waktu itu kan masih culun banget ya, anak SMP gitu kan. Tapi nggak tahu, mungkin tampang gue dulu kayak iya pantas kali buat gituan, tapi gue nggak tahu kan. Tapi sempat kepikiran gitu loh waktu itu. Tapi kan gue juga mikir ya, andai kata gue masuk ke dunia itu, gue sekarang apa gitu kan, nggak tahu juga gitu kan. Tapi ya udah, jalan yang gue ada itu ada. Nah sampai terakhir tuh Diana ngajakin. Gua tahu tuh. Catwalk. Iya. Diana tiba-tiba ngajakin, Mas mau ini nggak? Gue bilang, ayo. Itu Mbak Diana juga ngajakin, tau nggak sih? Terus tuh gue bilang gini ke Mbak Diana, serius loh, umur segini gue catwalk. Dia berani padahal loh. Challenge myself kan. Iya. Nggak semua orang bisa melakukan. Kalau gue malu. Kalau nggak semua orang akan menerima tantangan. Iya. Kan semacam tantangan doang gitu kan. Terus kan gue pikir cuma jalan doang gitu kan, networknya panjang, jalan doang, apa sih susahnya kan. Jadi terus gue dimasukin nih grup talent nih ceritanya kan. Terus yang koordinasi bilang, Alen tolong ya jam 12 udah kumpul di lokasi. Gue langsung WA dia, udah bilang jam 12, gila gue masih kerja kali ya. Emang kan gue pengangguran, gue bilang, sorry ya gue gak bisa jam 12, acara jam 5, gue bilang masa dari jam 12 gue disuruh situ kan gitu. Terus akhirnya gue bilang gue paling cepat tuh jam 3 bisa nih, gue bilang paling cepat. Terus akhirnya dia ada ngomong sana, terus akhirnya dia pokoknya buat mas kos-kos oke jam 3. Udah gue pikir apa sih susahnya, cuma jalan doang kan. Pas gue sampai ke sana mereka lagi latihan tuh nggak, ternyata belok ke sana, nengok ke sana, belok ke sana. Gue bilang gila, gue gimana ngafalin nih semua langkah tau nggak? Ternyata ramenya pendek, jadi dia harus ada manuver. Terus nanti ke sini, terus berhenti dulu sini, terus nanti duduk. Tapi lo menikmati tapi. Gue langsung diseret kan, gue bilang gila, gue
gue hafalinnya gimana gitu kan. Iya. Tapi akhirnya bisa tuh. Lu menikmati. Gue menikmati, gue cuma nanya waktu itu saya mesti yang muka Jahat. serius atau muka senyum gitu kan. Terus katanya oh relax aja mas, ya udah relax aja. Si arsitek serba bisa. Terus lucu banget, gue lagi jalan di runway, ada orang yang gue udah lama nggak ketemu, tiba-tiba duduk di audience, terus dia bisa manggil, Mas Cosmas, kan gue nggak mungkin nengok gitu kan, gitu kan nggak mungkin, kan gue harus profesional gitu, tapi gue jadi nggak enak kalau dipikir gue jadi sombong, nggak mau negur gitu, tapi kan gue lagi on the runway gitu kan. Gue pikir dia mau ngomong gue jadi GR. Udah ada fans. Gue takut banget karena gue maksudnya kita kan profesional, profesional gitu kan. Jadi gue nengok pun untuk berusaha mencari suara gue nggak boleh karena gue harus fokus selesai ngomong Di catcalling. Gitu sih ya. Tapi Iya. seru banget ya. Terus lu tuh kan kegiatannya banyak banget ya Cosmas ya. super banyak. Super banyak. Nah, sebenarnya target lu tuh apa sih Cosmas? Target gue adalah Goal hidup lu tuh apa dengan segala macam kegiatan yang banyak gitu? sebenarnya bahwa apapun juga yang kita lakukan bisa memberikan benefit buat banyak orang. Jadi menurut gua itu yang paling penting. Sebenarnya kayak ngajar aja. Dari dulu gua selalu maksudnya diomongin sama teman-teman, ngapain sih lu ngajar-ngajar orang, nanti kan jadi saingan lu, katanya dia juga sama pinternya nanti kayak gitu. Tapi kan gua selalu punya prinsip gini, kita nggak akan pernah bisa menjadi besar kalau kita tidak membuat orang lain besar. Karena kita tuh nggak mungkin semua ngerjain sendiri. Ya. Terus lagi pula kalau dia bilang si itu nanti bakal sukses, gue selalu kasih contoh gini, di Jakarta ini yang jualan nasi goreng ada berapa ribu orang sih, itu nasi goreng ya kan. Terus kenapa si Mamat yang paling rame? Ya karena emang rezekinya dia. Kalau si Mamat belajar dari gua, dia inget gua udah terima kasih, dia nggak inget gua nggak apa-apa. Tapi kalau emang jalannya dia sukses, dia akan sukses. Itu yang gue bilang, siapapun yang gua ajarin, kalau emang dia bakal sukses, dia bakal sukses lewat atau tanpa lewat gua gitu loh. Gitu. Goal Goalnya ini hidupnya ya, mulia. Nggak, kalau zaman anak Gen Z sekarang bilang ini adalah tipe green flag. Oh iya, bukan red flag ya, benar Jadi juga. biasanya kan anak-anak sekarang anak muda. Tapi jadi gue pernah ada anak baru gitu. Dia ternyata pernah di tempat Cosmas, Bo. Oke, terus? Iya kan? Gitu. Terus gue bilang, oh kenapa? Terus kamu keluar gitu kan? Katanya lu galak. Emang, gue ngomong apa adanya. Jadi gue di kantor juga gitu. Kalau gue selalu bilang, kalau gue lagi ngomel, tegur, jangan muka panjang ya. Gue makin ngomel, tersenyum. Gue bilang, ya kan? Karena kan sama, kita kan latihan. Klien ya. Kalau klien lagi ngomel, masa kita juga mukanya nggak suka? Nggak bisa. Nah jadi banyak orang tuh selalu pikir, Muka panjang. gue itu sebenarnya every single second itu gue tuh lagi training mereka, training cara ngomong, training sikap, training berbicara, ya kan? Bukan about knowledge itu aja, tapi yang kita ajarin tuh attitude, pengetahuan tentang itu, bagaimana kita di dalam situasi terhadap klien, ya kan? Setuju. Nah itu banyak orang nggak bisa kan, lu nggak boleh kalah mental. Gue aja yang udah puluhan tahun istilahnya jadi arsitek tuh bisa dimaki-maki orang, dimaki-maki klien. Terus kita mau apa? Bener. Ya tapi kan ya walaupun misalnya nantinya kita bilang udah deh gua nggak ambil tuh proyek, it doesn't matter, tapi kan kita nggak mungkin di depan klien kita nunjukin sikap kita. Seperti itu. Berarti yang sebenarnya siapapun yang bekerja dengan Mas Cosmas itu kan bisa saya yang diajarkan tuh bukan hard skill doang ya Mas ya, tapi ada soft skillnya juga gitu, dan itu kan pembentukan karakter yang sebenarnya kalau lo ntar nggak di sini, lo bikin sendiri, at least lo tuh udah menyerap sesuatu yang nggak cuman ilmunya itu lewat kampus doang ya Mas ya. Dan ini yang nggak tahan ya berarti ya hukum alam aja gitu aja ya. Pada dasarnya nanti dia juga akan begitu juga dengan di dunia profesional.
Iya. Kan memang di dunia kita ini kan klien ini ya. Macam-macam. Klien adalah raja. Bagaimanapun juga kan still money has the power gitu Iya, ya iya. kan. Dan kita kan hidup dari istilahnya services ya Yes. kan. Jadi kita ya seperti apa gitu. Gue bahkan kadang-kadang gue bilang nih kalau anak-anak nih mentalnya sekarang kayak begini, gue bilang orang ya gue kirim naik Rinjani. Belum pernah kan naik Gunung Rinjani. Gue sebenarnya udah pernah naik gunung kan. Itu kan naik Gunung Rinjani tanpa rencana loh. Iya, Itu iya. juga sama. I never plan anything for these big issues ya. Liburan di pantai 2 hari kita jemur-jemuran, kita kan bukan bule ya. Terus gue bilang gila gue bosan banget ya. Terus gue nanya orang setempat, orang kalau di Lombok tuh liburan kemana sih? Naik gunung pak, katanya naik gunung. Terus gue langsung bilang ayo naik gunung gitu. Langsung Bukan spontan. malam ke Matahari beli training spa, karena orang bilang dingin kan, beli ini. Gua sepatu cuman loafer biasa tau nggak ada persiapan apapun. Gila naik. Terus waktu itu gue masih pacaran, bawa pacar gue nih. Pacar gue nangis marah-marah. Tapi itu kan uji, buat gue kan ujian. Dia mau nggak di dalam kesusahan bersama gue? Ujiannya berat, Bo. Ujiannya harus naik gunung. Ini baru naik gunung. Kalau dia nggak bisa dalam kesusahan bersama gue, gimana dong nanti di suatu saat gitu? Terus jangan narik nafas. Terus ya udah gila, itu benar yang namanya kaki itu nggak mau bergerak, harus kita angkat baru bisa melangkah. Karena Saking dingin. capeknya Oh, dan capek. beratnya itu. Tapi gila pemandangannya tuh bagus banget. Bagus banget. Nah terus sudah sampai di puncak kan kita nginep tuh semalam, terus turun lagi kan, itu kan berpasir kan, nggak ada jalanan kayak sekarang mungkin lebih bagus. Waktu itu nggak ada tau nggak. Gue pokoknya tangan tuh udah berdarah tau nggak, karena gue mesti Dingin. nyabet, bukan nyabet Pegangan. itu pegangan Pegangan. semak-semak yang berduri-berduri itu supaya lu nggak jatuh. Supaya nggak jatuh. Iya. Gitu. Terus udah gitu sampai di kawah nginep, tidur kita tenda yang 2 orang tapi isinya berempat. Jadi tadinya gaya dong, kakinya buka tenda, kaki keluar semua. Pas malam tuh ada anjing Dingin. gitu. Semua narik kakinya terus bayangan keliling-keliling kan ada api gitu kan. Aduh ampun deh bener-bener. Tapi bener-bener bagus banget, dan itu kita dilatih banget mentalnya. Aqua, kita bawa botol aqua segitu kan, airnya ambilnya dari Habis. kali kan. Ada orang yang kita bayar orang untuk ambil. Itu udah kayak Coca-Cola tuh coklatnya. I don't know what is inside. Oke. Survivor mood, gue minum. Pokoknya gitu. Jadi di otak, di pikiran kita I Air have to putih. drink that. Kalau nggak gue akan dehidrasi. And the body survive. Nah makanya gimana dia tahan sama orang yang manja gitu loh. Iya. Itu Iya salah kan? satu pembelajaran dalam hidup ya. Kalau sekarang biasanya kalau yang mentalnya terlalu tempe atau kayak gimana, minta ini KDM. KDM kirim ke barak. Jangan sekarang saya itu bingung ya, di kantor kadang-kadang kan misalnya gini, saya bilang kalau kalian nggak happy, kalian cari aja kerjaan lain untuk keluar. Bener loh, keluar besoknya. Sampai saya bilang gila ya. Kita zaman dulu digituin bos, kita kan langsung kerja siang malam ya. Sekarang dia benar-benar keluar. Terus dalam hati saya, how can you handle the problem? Hidup itu, ya kan, apalagi kalau orang di kantor bilang, Pak kan itu susah. Saya bilang, kalau nggak mau susah di rumah. Gak usah Kalau ngapa-ngapain. lu napas, lu pasti susah. Selama lu napas, lu pasti susah. Ya kan, kalau lu nggak susah tuh kalau udah nggak napas. Benar kan? Iya. Kita kan punya problem segala macam, ya kan? Tapi kan kita lihatnya itu as a problem atau as a challenge. Nah mindsetnya aja, ya kan? Itu. Jadi memang ya, Seru banget. kalau generasi yang sekarang ini nggak bisa lo expect dengan apa yang kita pernah alamin dulu, kayaknya gitu ya. Cuman minimal lo jangan nyerah. Menurut gua tuh nggak apa-apa lo nangis lo apa, tapi masalahnya jangan pernah gini, nyerah. Gitu. bagi kita itu menyerah, bagi mereka itu tuh nggak menyerah. Bagi mereka tuh ya udah gitu Pilihan aja, ya? pilihan Mencari gitu loh. pilihan baru gitu ya. Saya tuh kan selalu bilang gini kan. Saya bilang orang yang tidak smart kita bisa ajarin. Tapi kalau orang udah males, mau smartnya kayak apa, is the end of the world. Judul film tuh. Bener kan? Mending cari staff yang mau belajar dibanding yang nggak mau ngapa-ngapain ya, yang males tadi itu ya. Iya sih, itu ya sekali lagi mungkin karena dulu kan kita nggak pernah banyak pilihan tuh ada, tapi kayaknya sedikit mungkin ya. Kalau sekarang kan mereka bilang, gua keluar nanti nemuin ya pasti
akan ketemu masalah yang sama terus kan. Iya, Cuman benar, tinggal benar. dia pindah tempat doang. Iya, Itu dia yang loncat bilang aja sama. terus. Itu yang saya bilang, kalian mau lari terus dari kenyataan, Nggak bisa mungkin. kan? Ya kan? Terus ini kan contoh, apalagi kalau yang laki-laki, suatu saat kalian akan menjadi seorang bapak, seorang ayah, seorang suami. Kalau ada problem, kamu mau lari terus dari kenyataan, kan nggak bisa. You have to solve the problem, Iya, hadapin. Apakah kamu mengalah atau kamu cari solusi, apapun juga, you have to solve the problem. You cannot run away from your life. Dengerin ya. Terus maksudnya kita kembali lagi ya, waktu syuting, bayangkan itu apa sutradara atau apa tuh kadang-kadang baru ngasih skrip itu ya, Mepet ya. bukan mepet pagi kita datang terus nanti untuk siang atau Suruh 2 kapal. jam lagi tuh untuk itu. Gila kan, kadang-kadang gue mesti ngomong ini, gue ngomong itu. Ada kan beberapa kata-kata yang dia pengen membuat itu jadi kekinian gitu. Jadi ada yang mana kadang-kadang ini apa sih? Artinya gue aja agak tahu nih ya ngomong-ngomong ini gitu. Terus gila kan, gue bilang otak udah kayak gini ya, tiba-tiba suruh ngafalin skrip tau gak? Terus gue langsung protes kan, gue bilang gue pasti gak bakal keluar kata-kata yang sama. Gue ambil esensinya ya, gue bilang gitu kan. Iya. Oh akhirnya sudah bilang iya boleh. Tapi kan gue juga punya orang tuh ya yang nulis dipasangin ini. gitu. Terus kalau di dalam ruangan sih mesti ngomong, kalau lagi syuting outdoor dong, dia begini siloan kenapa hari gue nulis apa itu tulisan kan, gue udah waduh ini gitu loh, kayak gitu. Tapi lucu banget gue bilang turunin Ternyata pengalaman syuting Banyak ya. Iya ya. Gimana jadi aktor film beneran tuh Mas? nggak tahu, makanya kan ya bisa kali maksudnya Ya, nanti mungkin diresapi, karena yang penting kan sebenarnya esensnya kita dapat. Ya apa yang mau diomongin, dan you have to be yourself. Jadi dari essence itu kita menjadi karakter yang mana karakter kita mungkin akan kuat dengan karakter yang akan dibuat film itu, sehingga itu jadi otomatis sebenarnya keluarnya. Gitu. Ya sebenarnya memang bagusnya gitu nggak sih? Iya kan dia Iya lihat kan? profilnya, kemudian ini perannya cocok dengan ini, terus Iya. kan paling ada dialog yang dia tahu lah ini Memang pasti bisa ada dia. ya, memang ada sutradara yang mengharuskan persis ngomong dengan skripnya gitu. Nggak tahu, mungkin karena dia ada iya kan, misalnya yang paling Pasti sulit itu kan ada improve, kan? titipan, misalnya titipan dengan Titipan sponsor gitu iya, ya. ada titipan sponsor atau value apa yang harus disebut gitu. Dia ada produk baru yang harus disebut, kan kita nggak hafal ya kan. Nah kayak gitu kan, walaupun Iya, kita iya, tidak iya. mengiklankan, tapi maksudnya dalam berdiskusi dengan kandidat kita bilang, kenapa kamu nggak pakai produk yang ini atau ini, coba itu kan kita mesti hafal tuh produknya apa gitu kan. Iya. Sampai salah sebut, salah merek, Iya. salah spek yang dipakai itu kan karena kaitannya pasti sama desain kan. Kebayang sedetail itu. Makanya dipilih beberapa orang memang yang berkecimpung di bidang itu ya, macam sebagian. Karena yang lain ada juga yang bukan desainer kan di Enggak, juri itu. semua jurinya juga Semua desainer? desainer sih. Oh iya? Desainer, cuman memang dengan beda-beda. Jadi yang arsitek sih cuman aku, yang lainnya kebanyakan interior design atau desainer gitu. Oh iya. Seseru itu ya. Tapi seru banget loh. Maksudnya kalau ada lagi sih boleh sih. Lu mau Aku ikut juga lagi? aku juga sebenarnya waktu itu pernah sempat nyari sponsor gitu loh. Siapa yang mau buat lagi Untuk buat acara ini? itu lagi Kalau gitu sekarang ya. pun nggak di TV, di YouTube juga nggak masalah Betul, sebenarnya betul. gitu. Karena orang akan watching kan. gitu. Iya, benar. Bikin yang Mas Kosmas. Kayaknya seru banget soalnya. Dan kalau aku pikir ya, kalau orang kayak Mas Kosmas ini apa kreatif kayak gitu-gitu tuh ada aja kan pasti ya ide. mau Ini gini, pasti kayak gitu, model gitu. orang yang nggak mau diem, Kosmas nih. Bukan nggak mau, nggak bisa. Oh iya nggak bisa dia butuh adrenalin ya supaya dia tetap berasa Nah hidup. sekarang pertanyaannya, masih merasa introvert nggak? Nggak lah. Kan dulu awalnya introvert, awal berangkatnya. Sebenarnya ada momen-momen tertentu yang sebenarnya I need to be Space. I need my time for myself gitu. Tapi kalau udah kelamaan juga akhirnya boring juga gitu, karena udah terbiasa untuk selalu aktif gitu. Walaupun kadang-kadang kayak capek banget loh gue gitu rasanya gitu ya. Gue perlu banget gitu waktu untuk for myself gitu. Apalagi sebenarnya yang capek itu bukan kegiatan menghadapi Otaknya. manusia ya, orang.
dibanding kerjaannya kan. Jadi makanya selama ini kalau orang tanya, Pak, sekian puluh tahun jadi arsitek, pengalaman apa yang Bapak dapatkan? Saya cuma bilang satu, learning about human, nothing else. Karena ilmu pengetahuan yang lain-lain itu semua bisa kita pelajari dari buku, dari manapun juga. Tapi human is unpredictable. Emang, ya kan? Nggak tertulis dan nggak ada teorinya. Lebih Kita susah. melihatnya begini, tapi ternyata dia Ternyata begitu. begitu. Jangankan anak orang ya, anak sendiri aja begitu. Iya nggak kan? Dan flexibility itu penting jadinya ya di setiap kita, karena kita akan beradaptasi dengan siapapun orang yang ada di depan kita nantinya, kita yang masing-masing. Kita kan nggak bisa jadi dinosaurus, nanti kita akan punah. Iya. Kita harus jadi kecoa Yang loncat selalu kemana-mana. ada dari zaman purba sampai hari ini. Bisa di lantai, bisa terbang, bisa di dinding. Bisa di air. Iya. Di air, darat, Iya. udara. Nah. Iya. Tapi ya balik lagi ke Mas Kosmas bilang tadi kadang butuh me time, kadang beraktivitas. Sebenarnya ketika lewatin COVID kemarin ya Mas, itu kan mungkin buat Mas Kosmas suatu yang menderita karena nggak bisa ketemu banyak orang, atau justru jadi satu tempat Mas Kosmas kontemplasi terhadap diri sendiri. Yang pertama kali COVID, beberapa bulan pertama COVID itu sebenarnya bukannya menderita, tapi memang saya menderita karena saya sakit. Kena So ya. I got COVID. Jadi mulai dari bulan April itu sebenarnya April 2020 ya, apa 19 ya? Awal banget. 2020. Belum ada apapun juga saya udah kena COVID. Ya, Iya, April tuh saking sering deket ketemunya karena kita sama kan benar. mulainya Maret kan. Iya. Enggak, jadi aku udah kena Maret. Aku ingat banget, aku tuh sembuhnya tanggal 9 April. Jadi kena 3 minggu waktu itu. Nah, itu sakit, tiba-tiba badan semua sakit, panas yang nggak ketahan. Nah, terus udah gitu, tapi kan kita mulai baca tuh ya, efeknya katanya paru-paru bisa lengket dan sebagainya kan, karena itu. Terus saya nggak bisa makan kan, nggak bisa makan sama sekali. Cuman makannya buah nanas, saya suruh beli nanas karena katanya nanas itu bisa membunuh gitu kan, sama sup kuah. Terus jadi panas. Nanti kalau Senin atau Selasa itu panasnya udah turun, tau nggak aku ngapain? Aku jalan siang-siang lari di GBK sampai sore, because I afraid paru-parunya lengket. Jadi saya bilang supaya paru-paru nggak lengket, I have to fight. Harus gerak. I'm fighting, bener-bener fighting. Karena kita ngeliat di berita tuh banyak sekali teman-teman kita yang pass away kan, gitu loh. Nah itu fighting. Terus udah gitu nanti karena nggak istirahat istilahnya kan. Itu pas lagi sakit itu lari itu. Sakit ya. Terus karena nggak istirahat, Jumatnya panas lagi dong, naik panasnya kan, panas lagi gitu kan. Nah tapi waktu selama sakit itu ya, saya bilang ya, saya berdoa terus saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, I'm thankful. Everything you already give to me, ya. I'm ready. Whatever you want to call me, I'm ready. Tapi satu hal yang saya waktu itu bilang sama Tuhan, saya cuma minta satu, tolong kalau saya sampai harus pergi, at least saya pergi dengan dignity. Karena pada waktu itu orang dikubur tanpa ada yang tahu. Iya, Ya, benar. dan waktu itu saya juga, keluarga saya nggak ada di sini semua, dan mereka juga tidak tahu. Saya baru kasih tahu 2 minggu setelah kena COVID. sakit. Ya, karena terus my kids so angry, Didi kenapa nggak ke rumah sakit? Saya bilang, Didi kalau ke rumah sakit lebih mati waktu itu. Kita ditinggalin di koridor, kan waktu itu nggak ada orang yang tahu kan how to solve. Nah kayak gitu. Nah jadi akhirnya sampai sembuh dan sebagainya. Nah, tapi terus jadi akhirnya jadi kegiatan rutin ke GBK. Oh gitu. Nah, sejak itu tuh saya jadi sering ke GBK karena Jakarta PSBB, GBK enggak. Nah, tapi kita waktu itu tidak masukkan di konten karena kalau enggak orang tahu semua orang akan kumpul di GBK kan, gitu kan. Nah, akhirnya kita mulai bertemu dengan orang-orang yang sama. Walaupun nggak ngobrol, cuman kita tahu orangnya sama gitu GBK. Jadi saya bisa pergi dari jam 12 siang baru pulang jam habis maghrib. Oh iya, lama banget ya. Bolong sih. Kan udara bagus, cuaca keren, segar dan sebagainya, mendingan kita aja keliling. Jadi itu kebiasaan gitu. Nah terus habis itu kalau nggak ke GBK, kan saya waktu itu masih RT, ketua RT. Jadi saya keliling kompleks. Kurang apa
coba? Keliling kompleks, negor, satpam, pembantu yang keluar rumah suruh masuk lagi, ya kan? Padahal dia yang keluar. Ada yang jalan. Kan semua harus nggak boleh ada orang berkeliaran di Tapi dirinya berkeliaran. Orang luar, ya aku kan RT harus punya kewajiban jaga supaya warganya tetap sehat kan. Jadi Oke deh. nggak boleh orang luar masuk ke dalam kompleks kita gitu kan. Kalau ada orang ngumpul dari mana, ayo bubar, nggak boleh gitu. Nanti kan tambah sakitnya kemana-mana kayak gitu. Nah, terus akhirnya kita di Serviam bikin program vaksinasi Serviam waktu itu SIS. Oh, lu ikutan sibuk. Saya juga ketua alumni sekolah saya. Oh, baik. SMP, ya kan? Gue tuh vaksin di Kanisius loh. Iya, lu di Gadis, gue yang di Ursula, gue Serviam. Jadi waktu itu 3 sekolah, Santa Maria, Santa Ursula, sama Santa Tresia, karena 3 Serviam, kita bergabung jadi satu, terus kita bikinnya di Santa Ursula, karena Ursula nggak harus naik ke lantai 2 aulanya, karena waktu itu kan untuk lansia. Gitu. Nah, karena gue waktu itu ketua alumni Santa Maria masih sampai hari ini. Ya bang ketua apanya? RT disikat, ini disabet. Nah itu semua kecemplung. Nanti gue cerita deh, kecemplung nih semuanya. Nah akhirnya kita bikin itu, terus gue jadi volunteer waktu itu antara 3-4 hari seminggu gue ke sana nolongin orang-orang lansia, ya kan, dorongin kursi roda. Terus itu kan baru pertama kali vaksin, jadi orang masih belum tahu seperti apa. Kasihan loh itu oma-oma ya dari Jakarta Timur datang naik bajai, terus tanya, oma kenapa naik bajai sendirian? Ya anak aku nggak bisa soalnya harus kerja gitu. Terus udah gitu nggak pernah kan, jadi waktu nunggu tekanan darahnya naik, dia kan nggak bisa divaksin kan, gue mesti duduk samping dia ngajak ngobrol, cerita tentang cucunya, tentang apa sampai dia relax, buru-buru vaksin. Luar biasa loh. Iya, luar biasa si bapak Belum ini. pernah. Kalau di sini cuma disuruh minum air biar tekanan darahnya turun. Karena gue salah satunya juga. Nanti malah diajak ngobrol, jadi relax. Maksudnya kita kan kadang-kadang nurunin dia dari bajai, dari sepeda motor, taruh ke kursi roda, kita dorong gitu ya. Terus nanti balik lagi kita panggilin bajai sampai dia naik lagi gitu. Terus saya nggak tahu ya, itu doa dari orang-orang itu tuh yang ampun deh. Sampai Oma doain ya supaya kamu baik, itu tuh doa dari orang yang kita nggak kenal dan orang yang lansia, itu benar-benar merupakan berkat buat saya. Itu upah yang saya dapatkan doa-doa orang tersebut gitu. Makanya rezekinya ngalir terus. Mas Kosmas itu adalah orang yang senang ketemu orang juga kan tadi kan, kalau diceritakan gitu, apalagi orang tuh punya dampak yang tadi kan harus bermanfaat buat orang lain ya. Orang lain langsung apalagi dihibur sebelum disuntik. Siapa coba kalau ada pelayanan ini sebelum disuntik ada hiburan di sini. Terus karena kita volunteer kan kita juga dapat jatah vaksinasi kan. Jadi kalau semua udah selesai vaksinasi, pas tutup ada berapa ampul yang masih kebuka. Nah kita daftar kan. Saya tuh selalu bermasalah karena tekanan darahnya selalu tinggi, nggak bisa. Terus gue bilang, abis gue dari tadi kan lari dari depan, lari ke belakang, truk aja tekanan darah gue tinggi, gue bilang gitu kan, gue gak duduk gitu. Kalau gue duduk dia, ya baru tenang gitu kan. Jadi terpaksa gue harus minum, harus nunggu gitu kan. Gak ada yang menghibur. diri. Ada menghibur gue. Harusnya Oma tadi balik lagi. Gantian Oma hibur saya. Tuh. Back to arsitektur, Kosmas. Nah, dirimu tuh kan juga aktif dengan bangunan-bangunan heritage, cagar budaya. Itu gimana ceritanya sampai ke situ tuh? Nah, itu yang gue juga sengaja juga nggak sengaja kecemplung juga nggak? Gue juga nggak tahu apapun juga gitu loh. Jadi istilahnya kan karya gue tuh sangat kontemporer ya, sangat futuristik kan. Iya, itu tuh pas gue lihat itu, futuristik. Karya lu tuh nggak kayak heritage. Tapi gue kan mendapat IAI Jakarta Award justru di bangunan cagar budaya di Swiss itu, rumah dubes Swiss tuh gue dapat penghargaan di situ kan. Bahkan dari IAI, dari Pemprov DKI gue juga dapat penghargaan di situ. Tapi gue selalu memikirkan bahwa gue tuh orangnya sangat futuristik gitu kan. Terus sampai suatu saat di zamannya Pak Anies kan, waktu baru kepilih, gue ditelepon tuh ditanya, Pak, Bapak kira-kira bersedia nggak duduk di sini? Gue jadi bingung kan, nggak salah nih ya gue nih ya gitu kan. Tapi ya kembali lagi, why don't you challenge yourself gitu kan. Terus karena gue pikir gue sebenarnya suka
tentang heritage. Suka banget, gue suka baca sejarah dan sebagainya gitu. Tapi kan memang waktu itu gue nggak tahu benar nggak sih posisi gue gitu. Tapi terus akhirnya gue berasumsi begini, oh mungkin aja Pemprov DKI waktu itu kepengen ada orang-orang yang bisa membawa cagar budaya ini ke fase yang berikutnya, ceritanya gitu, ke fase yang lebih modern, yang lebih kontemporer gitu. Jadi bukan cagar budaya sebagai benda arkeolog, tapi bagaimana itu bisa membawa. Nah itu akhirnya sekarang moto gue selalu begitu. Kalau orang nanya, saya itu selalu berusaha membawa masa lalu ke masa depan. Tanpa merubahnya. Perubahan penyesuaian bisa, tapi kan masalahnya tuh banyak orang yang nggak tahu how, gitu loh. Sebenarnya kalau you know how, itu bisa menjadi sangat kontemporer gitu loh, tanpa merusak misalnya unsur-unsur kecagar budayaannya gitu. Masih sekarang? Masih. Nah tapi kan untuk itu kita ternyata kan mesti ujian, ya kan? Terus jadi gue sebagai arsitek pelestarian tuh ujian. Ujian bacaannya. Maksudnya ujian apa sih? Gua harus punya sertifikat kompetensi. Khusus untuk Khusus iya, ada untuk itu gitu kan. Nah, kompetensi terus di gila kan, berhari-hari belajar, bikin catatan kayak gila otak ini. Lu bayangin baca skrip yang 1 halaman aja gua kadang-kadang Gimana satu buku nih kan. Nah, terus gua tuh harus nulis karena dengan nulis gua buat catatan-catatan singkat itu gua nempel gitu ceritanya gitu. Terus akhirnya ujian itu terus ternyata lulus dengan baik gitu kan. Ada beberapa yang nggak lulus juga, jadi gua waktu itu gue lulus ya gitu kan. Lumayan punya sertifikat. Nah waktu itu kan gue duduknya di TSP yang sekarang namanya TAP, Tim Ahli Pelestarian. Jadi waktu itu orang kalau mau merenovasi harus datang ke tim kita yang memberikan advice seperti apa dan seperti apa. Nah udah selesai dari sana, tiba-tiba periode berikutnya gue dipindahkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya sampai hari ini. Itu yang menentukan. Itu di bawah Dinas Kebudayaan. Jadi status kita sebenarnya adalah tim ahli gubernur. Oh. Gitu. Di bawah situ. Nah, terus sudah gitu, tim ahli cagar budaya ini kita yang menentukan apakah ini bangunan cagar budaya atau tidak dan sebagainya. Jadi kita setiap minggu itu iya kita banyak benda-benda atau bangunan kita harus olah, kita harus melakukan research dan analisa segala apakah ini pantas atau tidak gitu kan. Nah, terus baru sebulan gue duduk situ, tiba-tiba dapat lagi tuh WA kan dari Dinas Kebudayaan, Pak Kosmas masih belum punya sertifikatnya. Gue bilang, bukannya gue baru tahun lalu bikin ujian. Lain Pak katanya, kalau ini tentang tim ahli cagar budaya. Ujian lagi. Beda lagi antara pelestarian dengan cagar budaya ya. Ujian lagi. Undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah segala macam tuh perubahan tentang cagar budaya, kapan bisa jadi cagar budaya, kapan tidak dan sebagainya, prosedurnya gila tuh sama lampiran juga segitu banyak kan. Belajar lagi. Itu lu baca? Ikut lagi. Baca. Ada kuliahnya berhari-hari. Oh my god. Tiap hari. Luar biasa. Kalau lo males ya. Ya mending real aja. Ya itu dia. Kalau orang Mas Koso senang men-challenge dirinya, iya tertantang. Itu bukan sebuah rintangan, itu adalah challenge. Orang, gue beberapa tahun yang lalu tuh sempat kepikiran, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, abis COVID selesai tuh gue sempat kepikiran, gue bilang, gue sekolah lagi deh di mana gitu 2 bulan, tau nggak? Gue pergi kemana sekolah? Udah belum? Baru mau. Sempat kepikiran gitu loh. Akhirnya tapi kan dikasih ujian-ujian gitu, iya. Beda lagi. Udah lewat. Sekarang dia lagi pengen lagi. Terus sebelum COVID itu ya, gue sempat ngomong sama my family, gue bilang, gue kepengen pergi entah kemana gitu, gue nggak tahu. 6 bulan, setahun gitu, gue bilang, tau nggak? Gue pengen istilahnya bukan mencari jati diri, tapi mencari sesuatu yang lain. Iya, karena mungkin waktu itu gue banyak frustasi dan sebagainya gitu ya. Gitu, jadi gue bilang gue mau pergi for 6 months atau a year gitu, mau ke South America kayak aku ngerti nggak? Udah waktu itu gue bilang gue mau jual aset terus gue mau pergi jalan-jalan gitu kan. Jual aset.
Tapi emang Tuhan nggak kasih kan, dikasihnya COVID kan. Stay deh gua di Jakarta, nggak kemana-mana. Tapi ya orang-orang di bidang industri kreatif tuh rata-rata ini gua baru dengar banyak yang punya keinginan seperti itu. Iya. Karena pengen sesuatu yang baru di tempat yang baru, ya kan? Sesuatu yang beda. Biasanya Walaupun gitu. setelah kita baca-baca kan Amerika Selatan tuh bahaya banget ya, bisa hilang gitu ya. Tapi nggak punya ginjal, nggak punya apa kan? Serem banget ya. Iya. Ya, gue tuh waktu itu paling serem tuh yang waktu 2 tahun sebelum COVID itu kan gue sering tiap bulan ke India tuh. Gue selalu make sure gue dijemput, make sure ada yang jemput udah tercatat karena itu Tapi benua kan masa gede sih banget. seumur kita masih ada yang mau nyulik gitu? Emangnya ginjal lo ada tergantung umur? Enggak lah, ginjal ya ginjal. Yang di Kamboja, di mana sekarang yang orang-orang kesana Bukan kan anak-anak doang. dilihat ini matanya masih bagus. Besoknya nggak ada. Oh my god. Iya. Itu gue deg-degan karena kita landing kan malam tuh, tiap kali malam, terus gue mesti ke hotel kan. Terus itu di sana tuh kadang-kadang dari airport menuju ke hotel tuh walaupun udah di kota tapi tuh bisa kayak tiba-tiba kayak nggak ada siapa-siapa gitu loh, kosong, malam, gelap gitu, nggak ada rumah, nggak ada apa kan, kita Ya, takut ngeri juga gitu. lah. Ngeri, iya. Gitu. Jadi gue nggak mungkin keluar terus manggil taksi gitu, wah, no way. Berarti masih ada keinginan yang dilakukan oleh Mas Kosmas yang belum pernah dilakukan. Masih. Tuh, dengan yakin masih orang kayak nggak ada. Aku masih kepengen sebenarnya yang masih sampai hari ini kepikiran udah beberapa tahun tuh sebenarnya adalah di pemerintahan. Dirimu tuh nggak Nggak ikut partai. berkecimpung di ini Di apa partai. namanya? Bukan di IKN, proyek-proyek di IKN. Enggak, sama sekali enggak. Kenapa, sengaja atau nggak sengaja? Waktu itu pernah diajak terus akhirnya aku merasa nggak, males gitu. Nggak tahu deh kenapa tiba-tiba nggak kepengenan. Terus ya udah akhirnya tiba-tiba lewat aja semuanya gitu. Tapi sebenarnya gini, what I want to do bukan soal project-project mercusuar itu gitu loh. Gue bikin istana atau begitu itu is not that. Yang gue kepengen kalau gue bisa di pemerintahan, gue bisa merubah banyak nasib masyarakat kecil. Kita ngelihat ya, contohnya nih misalnya di Jakarta, di daerah Tambora. Tambora itu adalah kecamatan terpadat se-Asia Tenggara. Terus bayangkan di situ banyak tempat-tempat yang bahkan mereka itu tidak pernah lihat sinar matahari. Di situ ada tempat-tempat yang luasnya cuma 21 meter persegi, harus 7 orang yang tinggal di situ. Dan mereka itu harus bergantian hidupnya, tidurnya 3-4 jam karena kalau nggak orang lain lagi harus tidur di situ. Can you imagine kalau sekarang generasi muda kita hidup seperti itu, ya anak-anak terutama sejak usia Kualitasnya dini, gimana? berarti kan mereka secara mental dan fisik itu tidak sehat. Terus bagaimana mereka bisa menjadi masa depan bangsa kita? Itu loh. Itu yang gue bilang, kalau gue bisa berada di pemerintahan, gue bisa mendapatkan kesempatan merubah itu, I will do. Because kita apa sih yang kita lakukan? Makanya kayak dulu kan berapa tahun yang 2016 apa berapa tuh gue kan ke Kalimantan juga membantu masyarakat di pedesaan di pedalaman Kalimantan itu membuat program kampungnya mereka. Karena mereka itu setiap kali musim hujan tuh banjir. Mereka tuh adalah nelayan di pinggir sungai menangkap ikan. Tapi kalau banjir itu banjir bisa 3 meter di mana-mana. Dan itu bisa berlangsung selama 6 bulan, setengah tahun. Hah, lama Terus amat. bener, lama banget. Dan itu karena dia banjirnya di mana-mana sampai ke hutan-hutan, jadi ikannya juga kemana-mana. Mereka nggak bisa mancing. Rumah mereka juga tergenang. Mereka hidupnya susah. Nah akhirnya gue diminta tolong bikinlah di situ. Gue bikin program gimana rumah mereka bisa ikut ngapung. Gimana mereka bisa membibitkan ikan-ikan dan pembibitan ikan juga ikut ngapung. Kalau ada banjir mereka tetap itu. Terus nanti bagaimana ibu-ibunya bisa hidup. Gue ngomong di depan desa gitu ya, masyarakat desa mereka tuh excited banget semua, Pak kapan ini bisa segera dibuat dan sebagainya. So that's something gitu. Nah gue lihat di Jakarta juga masih banyak hal itu yang kita perlu lakukan. Jadi kita harus lakukan. If I have a chance, ya. Cuman satu hal yang selalu sampai hari ini masih gue nggak bisa jawab itu apa.
Andai kata ada yang mensupport gue secara politik, dan gue harus dalam tanda kutip utang, itu yang gue nggak tahu, gue nggak bisa bayar. Karena gue merasa gue nggak mungkin setelah gue menduduki suatu jabatan, gue harus segera mencari uang untuk membayar utang itu. Iya. Yang terjadi kan di sini Yang kayak gitu terjadi ya kan kebanyakan. Itu yang membuat gue masih belum bisa gitu sampai di band. Kalau gue ngomong teman-teman banyak bilang gue jadi tim sukses, semua mau jadi tim sukses. Tapi kalau sistem kita di sini pemilihan bisa secara fair dan seperti itu, gue pasti mau running gitu loh. Karena gue merasa kita punya kemampuan, gue bisa mengkoordinasikan sekian banyak orang, semua orang-orang yang kita kenal untuk to have a better life for the next generation. Kalau gue bilang, kalau gue sendiri mah cukup, gue mau apa lagi sih buat diri gue istilahnya. Kita udah ngalamin segala macam. Gue bukannya kita bukan konglomerat atau apa, tapi kita tidak berkesusahan atau apa. Tapi what is the next? Apa lagi? Anak-anak ini kemana? Kita lihat aja contohnya Sudirman sama Tamrin, sejak itu dibikin trotoar yang begitu lebar, orang kan berubah. Orang nggak marah-marah lagi di jalan. Benar kan? Dulu kan kalau macet orang udah marah-marah. Sekarang motor bisa minggir, dia bisa istirahat setengah jam. This is not good. Terus kapan anak-anak kita bisa bermain kelereng lagi? Kapan anak-anak kita bisa main loncat tinggi? Nggak ada tempatnya. Semua cuma nge-game. So, physically mereka juga tidak sehat, apalagi mentally. Bagaimana mereka bisa kita harapkan menjadi masa depan bangsa kita? Ya. Ikut partai. Lah itu tadi yang diomongin Cosmas. Maksudnya kan bisa jadi kan kalau ikut partai mungkin dari yang bukan cuman sekedar pada saat pemilihan doang gitu loh. Ya nggak sih? Mungkin. Kalau di politik kan begitu ya. Kan saya juga banyak Harus kenal, jadi kader. Kan saya juga banyak kenal orang sih. Dulu pernah nih saya visit gitu kan, karena saya diundang untuk visit. Terus udah gitu saya keliling-keliling, saya ditanyain, gimana Mas jadi KTP-nya nih, tinggal kasih KTP gitu kan. Tapi itu saya nggak, karena waktu itu kan saya juga nggak tahu lah mesti yang mana gitu ya kan. Jadi saya bilang nanti dulu deh gitu ya kan. Abis itu terjadi pemilu, ya banyak lah jadi kasus ini si A, si B, si C ngomong gitu kan. Jadi ya itu kan waktu kemarin pemilu aja presiden aja, gua tuh ada di 3 grup itu, tau nggak? Bisa bayangin nggak ada di 3 grup, terus yang selalu memaki satu sama lain itu semua, dan gua ada baca semua kan. Bisa-bisanya. Bisa-bisanya gitu ya. Kalau bukan Cosmas Gozali, gue yakin cuma ada di satu grup doang. Berhubung karena Cosmas Gozali, dia ada dari 3 grup. Karena gue kenal semua Ya, gitu loh. ya. Dan gue kan tidak pernah menjadi orang yang fanatik simpatisan. Ya gue fanatik untuk yang benar gitu loh, bukan karena aliran-aliran tertentu gitu ya. Buat gue itu nggak penting, karena kita jadi seorang pemimpin kan harus adil buat semua orang, bukan cuma buat satu kelompok orang gitu. Iya, benar-benar. Kita salah satu supporter ya nanti kalau dia udah ada gambarnya di pinggir jalan. Ini dia, ini kita masih akan kita undang di sini lagi ya. Buat Cosmas. Nah mungkin pertanyaannya balik lagi ke arsitektur. Mas Cosmas udah berpuluh tahun juga dalam karir berarsitektur. Pasti karya-karyanya udah macam-macam lah ya variannya, dan ada nggak satu, mungkin cuman bisa disebutkan satu yang paling berasa, yang paling keinget mungkin dalam hal yang menyenangkan buat Mas Cosmas? Proyek apa Mas? Gue tahu jawabannya. Tahu. Kan bisa jadi dia proyek Itu macam-macam. selalu hal yang paling susah di antara kita harus memilih anak mana yang kita paling sayang. Ya oke. Kan ada lah pasti banyak ya, 3 atau 5 lah. Tapi mungkin satu ini karena bisa dibilang mungkin memorinya paling menyenangkan. Bukan cuma hasil karyanya atau diapresiasinya, tapi dalam proses menjalankannya, dalam proses sebenarnya itu. susah ya. Nanti kalau kita ngomong Nanti kan orang ada lain klien yang dengar, yang dia merasa kayak di gue udah baik kok, gue nggak disebut namanya gitu kan. Ntar gue kehilangan proyek lagi nanti di situ kan. Kan gue udah tahu jawabannya. Oke, proyek yang paling nyebelin. Kalau itu ada. Kalau proyek yang paling nyebelin dulu pernah ada satu ya. Ini bagus. Kita dikasih proyek banyak banget. Saya itu setiap minggu harus meeting. Kita tuh kalau nggak salah punya 4 atau 5 proyek sama orang tersebut ya. Nah, kita setiap minggu meeting, setiap hari di kantor tuh gue hampir jam 3 jam 4 pagi ya, karena harus ngejar tiap minggu meeting.
Terus kalau meeting, katanya meeting jam 2, ya kita ke sana. Terus Jadi dianya jam baru 4. jam 4 jam 5 berarti. Terus di situ dia punya ruko yang lu nggak ada signal satupun juga. Jadi setiap kali gue selesai meeting jam 8 malam keluar, semua orang bilang, gue lu hilang ya katanya. Gue WA nggak masuk, cuman nggak take 1 gitu kan, cuman gitu-gitu doang gitu kan. Nah sampai suatu saat tiba-tiba entah gimana dia berkenalan dengan arsitek Thailand. Terus kita meeting, kita rapat, terus kita dimaki-maki sama dia, katanya lu goblok begini aja nih, nggak begini. Padahal kita Banding-bandingin. kita kerja udah berbulan-bulan loh kita kerja gitu. Terus Udah kayak kuda. Pokoknya dia bilang, gua nggak mau lagi, pokoknya udah gua nggak mau terus sama lu gitu kan. Ya udah, sebenarnya kita kan nggak masalah, tapi problemnya adalah dia minta dibayar kembali semua yang sudah dia bayar. Ada emang. Ada ya? Gitu. Ya, terus udah gitu, gue waktu itu kan nggak langsung transfer, terus dapatlah tuh telepon yang katanya istilahnya gue bisa hilang di jalan. Oh, terus sebagainya. seolah Kayak gitu. kayak Banyak di banget. apa namanya? Terus ini ancaman. ini OKB banget kan. Padahal gue itu bukan hanya arsiteknya dia sebenarnya. Waktu itu gue juga jadi pendengarnya dia. Bayangin ya, dia kalau lagi di Singapura tuh dia bisa, lu di mana sekarang? Singapura Pak, sini datang katanya. Gue datang terus nemenin dia ngoceh cerita, karena dia nggak punya teman kan ternyata kan gitu. Jadi gue tuh pendengarnya dia dari temboknya dia. Bayangkan gue tuh udah seperti itu, dia bisa melakukan hal yang sama terhadap gue. Terus akhirnya ya udah, suatu saat setelah sekian lama gue kembaliin tuh duit lagi, terus gue telepon dia atau gue WA, gue lupa. Gue cuma bilang, Pak, masa uang parkir aja sih saya mau tahan. Gue gitu kan. Dan dia nggak Tapi, ngerasa. terus akhirnya dia nerusin lagi proyek itu berapa tahun kemudian sama salah satu teman yang gua kenal juga. Karena teman gua tuh yang bilang, katanya, Kos, gua nerusin proyeknya si A ya, katanya. Emang tampak semua berubah tapi layout semua denah dulu katanya. Gitu. Itu adalah suka duka seorang desainer ya. desainer, Tapi- seorang arsitek, Seorang Cosmas Gozali sih. seorang Kalau di Cosmas kasus ini ya. Gozali. Tapi hebatnya dengan segala kebesaran dan kesabarannya, akhirnya kan semua problem tuh dihadapin ya Mas Cosmas ya. Dan ada juga selalu solusinya kan. Nggak lari gitu loh. Mungkin Iya. juga pembelajaran buat teman-teman yang masih muda-muda. Tapi saya yang minta uang kembali tuh ada 2 kali loh. Oh, ya? Jadi bukan pertama kali waktu itu. Itu pertama kali, terus ada lagi kedua kali juga sama begitu, ibu-ibu jabat lah istilahnya gitu kan. Ya gue kembaliin aja. Udah. Uang Ya, ngapain? kita tuh harus berpikir ya itu berarti bukan rezeki kita. Emang. Iya kan? Jadi apapun yang sebenarnya mungkin ini pembelajaran buat gue, buat teman-teman yang apalagi yang next generation ini, bahwa dalam berarsitektur, berdesain ini kita learn about human tadi ya Mas. Mas bilang itu Iya. tadi ya. Everything is about Iya, human. itu kan nggak ada dalam pelajaran, nggak ada dalam textbook gitu ya. Tapi itu dijalani dalam justru penghargaan, pengalaman yang berharga, ilmu yang paling mahal mungkin ya. Itu yang dihadapin ya. Betul. Jadi semua masalah dihadapin aja. Nanti pasti ada solusinya ya. Iya. Nah, Sebenarnya bukan cuma dihadapin, tapi kita berusaha dengan berserah. Pasti. Itu kalimatnya. Pasti, ya. Jadi kita nggak boleh duduk diam, tetap harus kerja, harus rajin, tapi kita juga berserah karena ada porsi-porsi yang kita nggak bisa tanganin sendiri. Justru dari atas ya, dari Tuhan. ya kalau nggak lu stres, kalau nggak berserah kerjaan Iya, kita ini. Betul. Ya kan? Nah, dengan segala macam pengalaman itu, lu sebenarnya ada idola nggak sih, Cosmas? Idola gue pertama kali terus terang, gue itu kan Punya kalau nggak? dari segi karya, gue itu sukanya Le Corbusier dan Frank Lloyd Wright, walaupun 2 orang yang bertentangan ya. Tapi menurut gue Le Corbusier itu Kenapa kan tuh? seperti sutradara. Dia itu kan motonya dia tuh promenade di arsitektura. Jadi perjalanan di dalam arsitektur. Dulu dia tuh sketsa. Setiap langkah, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat dan kamu rasakan, itu penting sekali. Dan dia dulu melalui sketsa. Jadi kita lihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Jadi apakah dia lorong, sempit, ruang besar dan sebagainya. Itu menurut gue itu proses arsitektur yang paling penting. Makanya gue selalu bilang, yang kita lakukan, what I do is not about style. Orang selalu nanya, Pak Cosmas gayanya apa? Saya bilang, don't talk about style. What I create is the soul. Makanya buku pertama gue namanya Soul of Space. The soul of the space. Karena itu menurut gue itu penting. Architecture is should be like human.
The soul has the beauty has to come out from the soul. Kalau lu punya soul bagus, lu dipakein baju apapun juga lu akan kelihatan bagus. Ya. Ya, tapi kalau lu hanya bajunya yang bagus tapi hati lu buruk, lu akan terlihat buruk gitu loh. Itu. Nah, itu untuk dari segi arsitektur. Tapi dari segi kehidupan, gua tuh appreciate sangat admire terhadap Zaha Hadid. Kenapa? Karena Zaha Hadid itu 20 tahun pertama dia berkarir, itu dia selalu menang perlombaan kelas dunia, tapi nggak pernah direalisasikan. Susah, Bo. Karena susah, karena waktu itu belum ada Arup yang bisa menghitung dia punya struktur dan sebagainya. Bayangkan, dia menang nomor 1 yang dibangun nomor 2 atau nomor 3 selama 20 tahun. Lama ternyata. Kalau dia tidak punya mental yang kuat, dia pasti udah give up. Nggak mau lagi berkarya seperti karena ngapain gila ya, gua tiap kali menang, bangunan gua nggak pernah dibikin. Nah itu, jadi itu yang membuat saya bilang, gila, ini mental yang kuat banget. Ya, ini yang menjadi admire buat gua, bahwa 20 tahun pun dia tidak pernah give up. Tapi setelah itu, waktu konstruksi bisa menjawab kebutuhan dia, tiba-tiba karyanya ada di ada di mana-mana. langsung dalam sekejap. Jadi sebenarnya dia tidak kehilangan 20 tahun itu. Jadi sama, gue juga gitu. Kalau gue ikut perlombaan, gue nggak menang, gue nggak masalah. Karena gue bilang gue nggak menang karena kebetulan selera gue sama selera juri beda. Tapi I always said my project bagus. Makanya gue juga kepengen tuh bikin lagi buku-buku semua Bikin dong. Hasil karya lo. yang tidak pernah menang sayembara. Kapan mau dikeluarin? Yang itu aja Yang masih itu belum aja ada, yang kedua. belum sempet. Ya, Sun, kita mudah-mudahan. Banyak banget pengen bikin buku, banyak banget pengen bikin buku tentang art instalasi. Bayangin dong, gue tuh sampai hari ini ternyata sudah lebih dari 30 art instalasi yang gue buat. Wow. Bikin Kan dong. nggak sengaja zaman dulu mulainya dari kasa, bikin tiba-tiba ini. Sekarang orang pameran semua bikinnya instalasi kan? Iya, Yang mulai tuh dulu gue kan, Iya, awal-awal lu, nggak ada lu, orang yang kalau bikin. lu kalau buat sesuatu tuh langsung jeder gitu loh. Dan dulu waktu di Kalsa kan gue buatnya juga itu kan, semua yang di tim supplier segala macam itu kan nggak pernah boleh ngomong sampai di hari pemasangan apa yang gue buat. Jadi selalu harus surprise. Kayak sutradara film. Jadi filmnya sebelum tayang di bioskop Nggak boleh ada spill. Nggak boleh di spill. Luar biasa. Seru banget ya. Ini kayak nggak ngomong sama arsitek loh. Kayak nggak ngomong Semuanya. arsitek ya. Kenapa sih kalau ngomong arsitek akan mungkin ada hal-hal lain yang ya kalau dari Mas Kosmas kan banyak banget gitu loh. Jangkauannya, obrolannya, idenya gitu. Ada lagi nggak Mas Kosmas yang belum sampai sekarang yang atau yang dalam waktu dekat akan diwujudkan? Atau Nah, itu. project atau apapun? Oh gitu? kalau project, ya saya nggak bisa ngomong ya karena project itu, tapi ya itu saya bilang kalau saya bisa membuat project merubah Ya itu yang di kehidupan government tadi. anak-anak atau generasi muda ini melalui pengetahuan urban dan ruang. Makanya saya kalau bikin perlombaan bangunan-bangunan, saya pasti bikin ruang publik, pasti. Karena buat saya ruang publik itu penting sekali. Tahu nggak? Orang itu bisa lega begitu, bisa ambil napas, bisa bermain, bisa loncat, gitu. Itu zaman sekarang udah nggak Mahal ada ya itu tempat itu. Iya. Gitu loh. Apalagi di daerah Jakarta kayak begini susah banget. Ya giliran ada kondisinya nggak memungkinkan. Nah Ya, makanya masih. juga saya sekarang sedang berusaha untuk mau menghidupkan kota tua. Saya udah banyak ngomong ke beberapa orang ya kan, karena saya bilang saya tuh orang Jakarta. Berpuluh-puluh tahun di Jakarta ngelihat kota tua nggak kejadian apa-apa. Dan Iya, itu itu. adalah aset. Ya. Itu kenapa kalah cepat dengan di Semarang? Karena banyak kepentingannya dan peraturannya tuh tumpang tindih. Di kota tua tuh banyak sekali. Pertama, wali kotanya ada udah 2, ada utara sama barat. Pusat. Oh, Crossing barat. di situ ya. Udah, terus udah gitu nanti ada Satpol PP, ada UMKM, ada segala macam. Jadi itu saling punya kepentingan. Belum asetnya BUMN banyak banget di situ. Ya tuh swasta. Pemprov DKI sendiri nggak terlalu banyak masalah. Jadi itu banyak sekali kepentingan-kepentingan. Terus Agak susah jadi ya, itu yang saya sekarang sedang mengolah program itu. Sebenarnya saya sedang mengolah. Saya udah ngomong kepada pihak-pihak di Pemprov Terkait. DKI ini
untuk bagaimana kita bisa menghidupkan. Karena menurut saya Kota Tua tidak boleh hanya menjadi tourism destination. Kota Tua harus menjadi livable city, harus bisa orang tinggal di situ. Nah, untuk itu kita harus buat program supaya orang mau tinggal di situ. Itu dari gua baru lulus tahun 96 ya berarti. Itu tuh gua tuh udah denger bahwa di Kota Tua itu ada planning bla 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 bla. Sebenarnya planningnya bagus. Cuman ya Susah sampai sekarang itu ya eksekusinya. cuman dekoratif banget yang diperbaikin, bukan the whole Kota Tuanya. Malah Semarang malah lebih Makanya jalan. karena Semarang kan kebetulan wali kota dan wakil wali kotanya juga senada sejalan kan, sehingga mereka bisa melakukan itu, terus ditunjang oleh DPRD sehingga juga ada dana yang bisa dialokasikan untuk itu. Nah, mungkin selama ini orang masalahnya di Jakarta ini ya kan, selama ini kan semua itu lebih arahnya ke arah politik. Jakarta itu kan adalah batu loncatan untuk menuju ke pusat, TRI 1 atau apa gitu kan. Jadi ini menjadi masalah politik, ya kan. Sehingga siapapun yang menjabat ini itu kan selalu efektif bekerja di kota Jakarta itu hanya 3 tahun sebenarnya. Ya kan, 1 tahun kampanye, ya kan, terus di akhir itu kampanye, begitu pemilih, terus 1 tahun menyesuaikan. Ya kan, habis itu dia mulai kerja 3 tahun, di tahun terakhir udah kampanye lagi. Iya. Ya, nah jadi itu selalu masalahnya adalah politik, sehingga orang melihat masalah Kota Tua itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun, ya kan, itu at least bisa 10 tahun sebenarnya. Nah, jadi kontinuitas itu diperlukan, harus ada orang yang ditunjuk, misalnya menjadi suatu badan otoritas. Ya, mau gubernurnya siapa dan siapa itu tidak boleh diganggu gugat, badan otoritas Harus tetap jalan. gitu loh. Nah, Ya, itu ya, yang benar. harusnya, itu yang sebenarnya mau diusulkan, tapi kan gua nggak bisa datang ke pemerintah terus. Mungkin ada yang dengar lu harus ini, lu harus nempel sesuatu kali. Ih, luar biasa loh. Kalau ngobrolin dari politik, dari keartisan, dari motivasi dan lain-lain, paket lengkap. Paket lengkap. Kira ada yang mau ditambahkan dari obrolan kita ini? Udah- Udah lengkap banget udah ya. lengkap banget ya. Ini harus jadi buku. Ngobrolan kita aja sendiri bisa jadi satu buku loh. Luar biasa ya, berarti Mas Kosmas ini narasumber yang menurut gue sangat, dia nggak cuman motivasi ya, memotivasi orang, tapi sangat menginspirasi. Menginspirasi. Oke, terima kasih banyak Mas Kosmas Ghazali sudah sharing hari ini. Thank pagi you ini. banget Terima waktunya, kasih juga, seneng Mir. banget. Akhirnya kita bisa membuka kotak Pandora untuk bisa melihat segala sesuatunya secara utuh. Baik, terima kasih Mas Kosmas atas kehadirannya. Teman-teman, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Luar biasa. Edan.